DPR RI dan KPU RI sepakat durasi pelaksanaan pemilu 2024 dilaksanakan selama 75 hari dari agenda awal selama 120 hari. Nah, tentang waktu yang cukup singkat ini tentunya menjadi tantangan bagi partai politik agar bagaimana mengenalkan program kerja dan visi misinya kepada masyarakat luas. Di Kementerian Hukum dan HAM sendiri tercatat 75 partai politik. KPU RI sudah memulai tahapan pemilu. Pada Agustus 2022 ini, sudah dimulai pendaftaran pemilu 2024 bagi partai politik. Nah, saat ini kita akan berdiskusi bagaimana partai politik untuk melanjutkan tahapan verifikasi patwal yang sudah dibuka oleh KPU RI. Sudah hadir bersama kita hari ini dua narasumber kami, Mas Hari Budianto, Ketua Bidang Politik dan Publikasi DPP Partai Perindo. Apa kabar, Mas Heri? Alhamdulillah, baik. Ini sapaannya Mas Heri Budianto, Mas Heri? Herbut sering dipanggil. Herbut sering dipanggil. Oke, baik. Dan yang kedua juga narasumber kita tidak kalah luar biasa. Ini senior saya, seorang jurnalis perempuan, dan sekarang menjabat sebagai Ketua Juru Bicara DPP Partai Perindo. Mbak Ike Juliasti, apa kabar? Ya, koreksi dikit ya, Ketua Program Bidang Head of Media Center. Sekaligus juru bicara nasional. Nah, komandan ya, koordinatornya Bang Herbut, koordinator juru bicaranya ya. Salam kenal. Sebelum saya mulai bertanya ini, saya ingin mengucapkan selamat dulu kepada Partai Perindo yang kemarin sudah dinyatakan oleh KPU bahwa sudah lolos pemberkasan. Nah, tentunya ini menjadi salah satu tantangan lebih lanjutan nih. Saya pengen dulu bertanya sama Mas Herbut ya. Mas Herbut, seperti apa setelah ini tahapan verifikasi patwal yang dilakukan oleh Partai Perindo dalam menyongsong pemilu Pilpres Pileg 2024 mendatang? Ya, terima kasih. Seperti kita ketahui bahwa tahapan pemilu sudah dimulai oleh KPU RI, dan untuk menjadi peserta pemilu di pemilu 2024 itu ada 13 tahapan yang harus dilalui oleh partai politik, termasuk kami dari Partai Persatuan Indonesia atau Partai Perindo. Nah, kemarin ya, pada tanggal 1 Agustus, kami merupakan partai yang mendaftar di hari pertama. Dan kita datang, Ketua Umum berserta jajaran, sudah mendaftarkan diri ke KPU RI, dan pada siang hari setelah melalui proses verifikasi administrasi, Partai Perindo dinyatakan lolos administrasi tahap pertama. Masih ada 12 tahap. Sampai nanti pada tanggal 14 Desember akan ada pengesahan nomor urut oleh KPU, dan tentu kami Partai Perindo sangat siap ya menghadapi tahapan itu. Nah, perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat di Sumatera Selatan bahwa tahapan yang dilakukan oleh Partai Perindo untuk maju sebagai peserta pemilu itu sudah jauh-jauh hari disiapkan. Sebagai partai yang kami sudah pernah ikut gelaran pemilu tahun 2019, dan di Sumatera Selatan ini kami mendapatkan 20 kursi, ya, termasuk juga di provinsi di Sumatera Selatan itu ada 3 kursi, dan 17 itu tersebar di kabupaten kota yang ada se-Sumatera Selatan. Nah, persiapan tahapan daripada verifikasi KPU ini jauh-jauh hari sudah kami siapkan. Kami membentuk tim ya, yang dikepalai oleh Sekjen dan Wakil Sekjen, lalu kemudian seluruh DPW termasuk saya yang ditunjuk untuk menjadi koordinator verifikasi faktual secara nasional. Saya memegang 4 provinsi. 4 provinsi ya, Sumatera Selatan, ya, Bengkulu, Jambi, dan Lampung. Jadi 4 ya. Ini adalah Sumatera Selatan adalah provinsi yang sangat siap ya untuk menghadapi verifikasi, mulai dari verifikasi administrasi sampai nanti ke verifikasi faktual. Harapan kita tentu ya di Sumatera Selatan kita dinyatakan lolos ya dan memenuhi syarat ya. Dan seperti saya sampaikan tadi bahwa seluruh jajaran DPP kami ya sesuai dengan arahan Ketua Umum Pak Haritanu Sudibyo dan juga jajaran DPW yang dikomandoi oleh Pak Februar Rahman ya, ini sangat siap menghadapi
gelaran ya, gelaran KPU ini mulai dari tahapan pendaftaran sampai nanti kami sangat siap dalam memenangkan pemilu. Optimismenya ini seperti apa nih, Bang? Ya, tentu sebuah partai politik memiliki target ya, target. Kami memiliki target 60 kursi untuk DPR RI dan seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan kita mentargetkan harus harus masuk. Artinya begini, kalau sebelumnya kami tidak mendapatkan kursi misalnya di kota Palembang, maka kami mentargetkan di pemilu 2024 harus dapat kursi. Misalnya kami ada 1 kursi di Musi Banyu Asin, maka targetnya kami harus mendapatkan 1 fraksi, minimal 3. Ya, misalnya kami dapat 1 fraksi, ya 3 kursi misalnya di Kabupaten 4 Lawang, maka kami harus mendapatkan pada 2024 itu minimal 5 kursi, sehingga kami bisa menjadi unsur pimpinan misalnya. Nah, target-target ini dibuat ya tentu bukan tanpa alasan. Ya. Begitu siapnya Partai Perindo secara nasional maupun di tingkat Sumatera Selatan, ini adalah satu modal besar bagi kami untuk memenangkan kontestasi pemilu. Nah, kita tahu bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilu serentak, sama dengan pemilu pada tahun 2019. Tapi yang harus diingat adalah untuk kemenangan di 2024 dalam gelaran pemilu 14 Februari 2024 itu nanti akan dilanjutkan dengan gelaran pilkada serentak pada bulan November tahun yang sama. Nah, sehingga tiket pilkada itu nanti akan ditentukan dari hasil pemilu 2024. Oke, baik. Saya pengen bertanya sama Mbak Ike ini. Mbak Ike ini lebih akrab dipanggil Mbak Ike Soeharjo. Mbak Ike, ini sebagai juru bicara Mbak Ike, ini seperti apa strategi dalam perekrutan calon-calon kader-kader dari Partai Perindo ini sendiri di Sumatera Selatan khususnya? Banyak cara ya, salah satunya bagaimana kita merekrut caleg-caleg yang berkualitas. Tadi sebelumnya kita juga merekrut kader-kader yang berkualitas itu seperti apa. Tentunya tidak hanya sembarangan kader, siapapun bisa menjadi kader. Tapi untuk masuk di Partai Perindo tentunya kan harus ada kualifikasi. Jadi contoh, sebelum saya masuk ke Partai Perindo kan kualifikasi saya sebagai seorang jurnalis senior, pernah menjadi news anchor selama 10 tahun di TV One gitu kan. Ya, memang sudah di bidangnya itu bidang media, sekaligus juga menjadi juru bicara. Bang Herbut nggak usah diragukan lagi ya. Jadi sebagai seorang akademisi, doktor juga kan, beliau juga pengamat politik, pakar kebijakan publik. Jadi emang sudah ada sudah ada standarisasi untuk menjadi kader di Partai Perindo, untuk menjadi pengurus di Partai Perindo sendiri. Jadi kalau udah persyaratan dan kualifikasi yang tepat kan, otomatis kita tahu bahwa memang kita bisa bekerja semakin bagus, semakin baik, dan tentunya berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar kader yang asal-asalan, memang sudah sesuai dengan kualifikasi dan bidang yang masing-masing. Oke, satu lagi nih, ini mungkin ke Mas Herbut. Strategi yang kita lakukan dalam upaya penjaringan calon-calon legislatif yang memang memiliki kualitas yang survive untuk kedepannya seperti apa? Harus diketahui oleh masyarakat bahwa Partai Perindo adalah partai yang inklusif. Inklusif itu terbuka, partai semua orang. Bagaimana cara kami merekrut? Kami menggelar konvensi rakyat ya sejak tanggal 24 November tahun 2021. Konvensi rakyat ini adalah satu pintu yang kami buka kepada seluruh masyarakat untuk mendaftarkan diri maju menjadi caleg di semua tingkatan, mulai dari kabupaten kota, provinsi, dan RI. Ya, silakan masuk melalui www.konvensirakyat.com. Oke. Ya, ini menandakan bahwa Partai Perindo membuka ruang. Kami mengundang, silakan siapapun, mulai dari kaum muda, milenial, lalu kemudian berbagai macam profesi, seniman, budayawan, guru,
Oke. ya, kemudian atlet, mantan atlet, pengusaha, Artinya, akademisi, artinya semua. dalam setiap elemen masyarakat dan golongan juga bisa kita rekrut sebagai kader-kader partai-partai pelindung Persis, ke keran depannya. itu kan sudah kami buka. Oke, ya, baik sudah Mas, kami buka. Mas Herbut dan Mbak Ika, kita akan melanjutkan di segmen kedua yang mungkin lebih tajam lagi bagaimana pandangan dari Partai Perindo dalam melihat situasi nasional saat ini khususnya dalam bidang pendidikan. Tetap bersama kami setelah pariwara berikut ini. Ini dia, Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Masih dengan Ketua DPP Bidang Politik dan Kebijakan Publik sekaligus Koordinator Juru Bicara Nasional DPP Partai Perindo dengan Mas Heri Budianto. Mas Heri, menyambung tadi bahwa ada pembentukan juru bicara nasional. Ini seberapa penting adanya juru bicara nasional dari DPP Partai Perindo ini sendiri? Juru bicara itu sangat penting untuk menyampaikan visi, misi, garis politik, program Partai Perindo kepada masyarakat. Artinya apa? Peran daripada juru bicara itu adalah membawa pesan politik partai kepada masyarakat. Nah, ketika masyarakat mengetahui bagaimana perjuangan dari Partai Perindo, apa yang dilaksanakan, garis yang diperjuangkan apa, ya, kita memperjuangkan Indonesia sejahtera. Itu harus disampaikan kepada masyarakat. Nah, itulah peran daripada juru bicara. Nah, saya sebagai koordinator nasional ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan di seluruh provinsi. Ya, di Perindo itu DPW, ya, DPW provinsi, untuk melahirkan para juru bicara di tingkat wilayah dan daerah, provinsi dan kabupaten kota. Tujuannya untuk apa? Semakin nanti para kader-kader ini memiliki skill, mereka bagaimana bisa menyampaikan melalui media mainstream, radio, TV, bisa mampu membuat rilis untuk media cetak, media online, dan juga mengelola media sosial. Ini sangat penting. Apakah ada banyak juru bicara nasional yang kita siapkan? Saat ini di DPP itu ada 10 juru bicara sesuai dengan bidang. Saya bidang politik, Mbak Ike bidang perempuan dan anak, ya. Juga ada yang lain, ya. Ada bidang hukum, ada bidang sosial, ada bidang keagamaan dan seterusnya. Ke Mbak Ike mungkin. Mbak Ike, seperti apa tantangan yang Mbak Ike rasakan dalam upaya mensosialisasikan program kerja, visi dan misi partai ini sehingga bisa diterima oleh masyarakat secara luas? Ya, kalau tantangan bagaimana begini. Jadi begini, kalau kita mengikuti perkembangan zaman kan sekarang ini sudah digital ya semuanya itu ya. Apalagi kita tahu di pemilu 2024 lebih dari 60% pemilih itu adalah generasi Z dan generasi milenial. Nah, jadi cara menyampaikan visi misi atau komunikasi politik dari Partai Perindo ke masyarakat juga harus menyesuaikan treatment dari media. Jadi tidak hanya media konvensional saja gitu, namun juga bisa melalui media sosial. Kita tahu sekarang target dari segmen milenial Gen Z itu kan bisa lewat Instagram, TikTok, itu yang sebagian besar mereka gunakan. Jadi bagaimana cara kita mengemas ya, meracik atau meramu suatu kegiatan politik yang mungkin kita buat bisa diterima oleh kalangan anak muda. Ya, jadi kita edukasi politik kita kemas lewat TikTok misalkan gitu kan. Apa yang menjadi tren kekinian. Iya, ya, misalnya lewat tren atau kekinian yang lagi viral, reels gitu kan. Terus pesan misalkan kita lihat treatment di Facebook yang notabene memang hampir lapisan masyarakat di daerah ini menggunakan Facebook. Nah, itu bagaimana isu yang kita ambil? Ternyata di Facebook itu kan lebih banyak disukai atau digunakan oleh kalangan misalkan kelompok ibu-ibu. Nah, iya, salah satu sosialisasi ya lewat ibu-ibu gitu kan. Jadi isu misalkan tuh kenaikan
harga bahan pokok. Nah, gitu kita harus memberikan edukasi bagaimana strategi untuk mengatasi hal tersebut. Terus, itu salah satu contoh. Kedua juga begini, kita mengenalkan tokoh-tokoh kita, program-program, visi misinya lewat podcast. Contoh, nah di DPP kan sudah ada podcast Perindo gitu kan, yang mengundang semua narasumber, tidak hanya internal DPP sendiri atau DPW dan DPD, jadi semua kader-kader kita kenalkan, DPW, DPD, sampai DPP. Tapi kita juga mengundang narasumber eksternal. Nah, podcast ini kan banyak disukai kalangan anak muda. Jadi buatlah suatu tema yang mungkin apa sih yang menjadi kekinian saat ini gitu kan. Tidak hanya politik aja, tema-tema ringan gitu kan, tema-tema semua ya, politik, sosial, ekonomi, apapun itu. Iya. Iya betul. Jadi kita mengenalkan tidak langsung, oh ini partai politik, tidak gitu. Tapi harus mengenalkan, harus bisa mengambil hati masyarakat dulu gitu. Lewat suatu hal mungkin yang menjadi perhatian, concern dari masyarakat itu apa. Oke, baik. Lanjut lagi ke Mas Herbut. Mas Herbut, kita melihat sekarang ini kan agak lebih spesifik nih Mas Herbut. Pendidikan nasional saat ini memang sedang diuji sepertinya kan. Kekerasan seksual, pelecehan terhadap siswa, anak-anak pendidikan di usia pendidikan. Ini menjadi perhatian serius pemerintah. Dan memang saat ini banyak sekali peraturan-peraturan yang dikeluarkan pemerintah untuk menangani permasalahan tersebut. Kita sendiri itu melihat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu. Ini seperti apa Mas Herbut? Ya, sekolah itu adalah zona nyaman, zona aman. Ya, jadi nyaman dan aman. Ya, tingkatan sekolah ada banyak ya. Sehingga apa? Seluruh peserta didik dimanapun, ya, baik itu yang pada tingkatan misalnya pada sekolah-sekolah formal, ya, termasuk juga non formal, termasuk juga di dalam ini misalnya pada pesantren dan seterusnya. Nah, ini harus mendapat perlindungan yang pasti, perlindungan hukum yang pasti. Sehingga apa? Perangkat-perangkat yang melindungi daripada peserta didik itu betul-betul harus ditegakkan. Bagaimana dengan kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah terhadap kedudukan tersebut? Ya, dari aspek itu kan sudah clear sebenarnya ya. Ya, cuma memang di dalam implementasi kita lihat pengawasan, pada aspek pengawasan yang memang kurang. Pengawasan itu kan harus dilakukan internal, ya kan? Tidak mungkin pemerintah secara spesifik ya mereka melakukan pengawasan day to day terhadap seluruh lembaga-lembaga penyelenggara pendidikan. Maka pengawasan internal itu yang harus dilakukan. Artinya pengawasan internal perlu ditingkatkan. Betul, ya. Kemudian aturan yang terhadap peserta didik di sekolah ini juga menjadi konsentrasi, ya. Saya sambil contoh misalnya ya, kalau ada ya indikasi terhadap perilaku-perilaku kekerasan di sekolah, maka pimpinan lembaga sekolah tersebut harus tegas gitu dan harus memberhentikan gitu ya yang pelaku ini gitu dan memberikan perlindungan maksimal kepada korban. Baru kemudian nanti kan kalau masuk ranah hukum maka penegakan hukum yang harus dilakukan terhadap itu terhadap misalnya kasus-kasus tersebut ya. Jangan sampai ya yang kita takutkan adalah misalnya lembaga pendidikan ini memberikan perlindungan seperti yang kita tahu ya, yang sempat heboh beberapa waktu yang lalu misalnya memberikan perlindungan terhadap pelaku. Nah, kalau ini terjadi ya tentu saya kira nanti akan berakibat fatal ya. Apa akibat fatalnya? Selain ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi pendidikan, juga nanti bisa jadi ya akan menimbulkan trauma panjang terhadap korban-korban. Nah, ini yang kita harapkan. Oke. Baik, satu lagi ini Mas. Kalau kita melihat PPBD saat ini sering terjadi permasalahan-permasalahan di lapangan. Itu seperti apa kita melihatnya, Mas? Ya, tentu saya kira terkait dengan itu ya ada banyak problem ya kalau kita lihat ya. Cuma memang kita harus selalu optimis gitu ya. Oke, jangan dijawab lebih lantang lagi. Kita akan melanjutkan setelah pariwara berikut ini. Baik pemirsa, setelah pariwara berikut ini kita akan mengupas lebih dalam lagi tentang bagaimana pandangan dari Partai Perindo tentang dunia pendidikan yang ada di Indonesia. Tetap bersama kami.
pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborn. Reborn hanya di iNews. Baik pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Kita akan melanjutkan mengupas lebih jauh tentang dunia pendidikan dari perspektif pandangan DPP Partai Perindo. Balik lagi ke Mas Heri Budianto. Mas Heri, tadi kita melihat PPDB. Ini seperti apa kita melihatnya, Mas? PPDB ini kan spiritnya adalah memberikan ruang kepada seluruh lapisan masyarakat mendapatkan pendidikan yang merata, sama ya. Ya kita tahu bahwa kalau kita bicara dengan penerimaan siswa baru, nah tentu kan sekarang kan ada sistem zona, ini yang banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Tapi itu satu tantangan untuk lembaga pendidikan. Bagaimana tantangannya? Kalau selama ini kita mengenal misalnya ada SMP atau SMA yang unggul, nah dengan adanya sistem zonasi, ya tentu itu harapannya adalah masing-masing sekolah itu unggul. Ya, itu kata kuncinya, masing-masing sekolah itu harus unggul. Nah sehingga pemerintah dalam hal ini ya kalau kita tahu misalnya pada level tingkatan SMA itu kan itu menjadi ranahnya pemerintah provinsi, lalu kemudian di bawahnya ya SMP di bawahnya itu masuk pada ranah pemerintah kabupaten kota. Nah seluruh sekolah harus distimuli memiliki kualifikasi kualitas yang sama baik dari sisi prasarana dan sarana. Ya kita tahu misalnya kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin zaman Mbak Ike sekolah dulu ya ada sekolah unggul ya. Unggul itu ya jelas favorit kalau bahasa kami dulu. Ya sekolah favorit itu sangat jauh ya kualitasnya, Mutu pendidikannya memang berbeda ya. Jauh dengan yang lain-lain. Nah, sekarang dengan zonasi ya diharapkan itu semua sama. Nah, tentu pemerintah harus mensupport. Jangan sampai misalnya zonasi lalu kemudian itu membuat penerimaan peserta didik baru itu bahkan lintas. Nah kalau itu terjadi lintas ya tentu ini menjadi satu tantangan baru ya tidak benar pelaksanaan itu. Apakah ke depan kita akan memiliki sebuah program kerja yang memang peduli juga terhadap dunia pendidikan Ya seperti saat yang kita rasakan? Saya ini memiliki satu komitmen ya untuk masyarakat di Sumatera Selatan bahwa pendidikan harus menjadi prioritas pada semua orang tua, bahwa pendidikan ini adalah investasi jangka panjang ya. Kenapa investasi jangka panjang? Bahwa pendidikan inilah yang nanti akan membawa masa depan itu terbuka ya. Jadi saya sangat berharap bagaimana caranya kita sesusah-susahnya kita hidup itu anak bisa sekolah ya. Sekolah jenjangnya harus lebih tinggi ya. Kenapa ini bisa terjadi? Agar masa depannya terbuka. Nah, bagaimana dengan pembiayaan? Nah inilah yang harus kita berikan semaksimal mungkin akses itu kepada masyarakat. Oke ya. Satu lagi nih Kak, bagaimana kita melihat sekolah pendidikan inklusi kepada masyarakat mungkin yang belum mampu sekolah secara sehat seperti yang dihadapi masyarakat pada saat ini? Kita harus tahu bahwa peserta didik, anak-anak kita, adik-adik kita, itu kan tidak semua memiliki kemampuan yang sama ya. Bahwa Allah mentakdirkan orang lahir itu bermacam-macam. Anak berkebutuhan khusus itu adalah satu fakta yang harus kita terima. Sehingga apa? Semua sekolah mestinya memberikan perlindungan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Kenapa ini penting? Kalau misalnya sekolah tidak memberikan ruang yang besar, tidak memberikan perlindungan kepada anak-anak ABK, nah tentu dia bukan sekolah inklusi ya. Ya, saya lihat ya tidak semua sekolah mampu mengelola ini. Terutama ya di mana ada anak-anak ABK, saya lihat kasus-kasus perundungan itu terjadi. Ya. Perundungan, kasus bully itu terjadi terhadap anak-anak ABK. Nah, oleh karena itu saya mendorong agar lembaga-lembaga pendidikan tidak hanya yang negeri wajib karena itu adalah institusi yang diselenggarakan dari uang rakyat. Ya, harus. Ya, yang swasta kita mendorong ya bahwa bukalah ruang seluas-luasnya, berikan kesempatan kepada anak-anak ABK untuk mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka juga mendapat kesempatan dan melihat masa depan itu lebih baik. Oke, baik, luar biasa sekali Kak Herbut. Ini satu lagi nih buat Mbak Ike. Waduh, Mbak Ike, kita melihat ini dari sektor pendidikan. Ekonomi kerakyatan tentu penting juga. Bagaimana dalam upaya meningkatkan sektor perekonomian masyarakat. Partai Perindo seperti apa melihat dalam upaya peningkatan perekonomian kepada masyarakat? Nah kalau kita berbicara tentang persatuan dan kesatuan di Indonesia sendiri itu nggak lepas dari urusan perut Mas, gitu kan. Bagaimana masyarakat ini sejahtera dulu, ya kan. Barulah
Indonesia sejahtera, barulah persatuan dan kesatuan itu bisa kita sebut. Oke. Nah, tadi kembali lagi, urusan untuk sejahtera itu apa? Pertama, lapangan pekerjaan, ya kan? Kedua tadi pendidikan. Nah, itu dua faktor itu ya. Nah, kita kalau bicara tentang lapangan pekerjaan kan kita tahu setelah situasi yang kita alami pandemi kan, itu menyerang sendi-sendi kehidupan masyarakat, khususnya di perekonomian. Pelaku usaha gulung tikar, ya kan? Itu. Dan kedua juga pengangguran. Ini bicara tentang lapangan pekerjaan. Lalu yang menjadi top of mind dari Partai Perindo itu seperti apa sih? Partai politik banyak, tapi aksi nyatanya aja yang langsung. Nah, itu Partai Perindo top of mind kita adalah memberikan pelatihan atau memberikan bantuan, dalam hal ini gerobak-gerobak ke UKM. Udah langsung menyentuh sektor perekonomian UKM. Itu menjadi top of mind dari Partai Perindo itu sendiri. Itu kedua. Kedua juga kita harus melihat ya, dalam hal ini pemerintah ini harus duduk bersama dengan perusahaan-perusahaan agar bagaimana merekrut karyawan-karyawan itu tidak lagi melihat dari misalkan minimal harus S1 atau S2. Tapi mereka punya, kalau misalkan masyarakat atau merekrut dengan berdasarkan sertifikat aja disesuaikan dengan nanti lapangan pekerjaannya, itu kan lebih enak gitu kan. Dia mempunyai sertifikat di keahlian tertentu sesuai dengan pasar gitu. Nah, itu yang harus diniin. Lalu juga gini, digital partner ya, ini udah zamannya eranya digital partner. Masyarakat bisa membuka lapangan pekerjaan, tidak hanya bekerja saja. Bagaimana? Nah, buatlah satu pelatihan bagaimana menjadi pengusaha dan bagaimana mempromosikan lewat digital, lewat sosial media. Terus anak-anak muda sekarang juga tidak harus mempunyai pekerjaan yang wah aku harus jadi PNS nih. Tapi sekarang udah banyak konten kreator yang bisa menghasilkan pundi-pundi ekonomi. Nah, di situ kan juga bisa kita buat pelatihan bagaimana menjadi konten kreator yang kreativitas gitu ya, berkreatif gitu kan, sehingga nanti pundi-pundi bisa menghasilkan pundi-pundi buat uang gitu ya. Oke, satu lagi nih closing statement ini untuk Mas Heri Budianto dan juga Mbak Ike. Kenapa harus Partai Perindo? Perindo peduli terhadap hajat hidup orang banyak. Kita peduli terhadap NKRI. Makanya kita mengajak masyarakat untuk mendorong mampu berdikari, mampu secara ekonomi, sehingga kalau mampu secara ekonomi, Indonesia sejahtera, maka dengan Indonesia sejahtera, kesatuan dan persatuan itu akan semakin kokoh. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Suksesnya pesta demokrasi tentu tidak lepas dari peran dan andil masyarakat dalam menentukan dan memilih calon anggota legislatif dan juga presiden wakil presidennya ke depan. Tentunya, pemilih cerdas adalah pemilih yang mampu memilih dengan hati nuraninya untuk kepentingan bangsa Indonesia lebih sejahtera. Saya Riza Palepi dan Mas Heri Budianto selaku Ketua DPP Bidang Politik, Hukum, dan Kebijakan Publik, serta Mbak Ike Juliesti sebagai juru bicara DPP Partai Perindo. Terima kasih dan sampai jumpa lagi di obrolan kita selanjutnya. Oke, Pukul 1 siang. Dengan warna baru, Pastinya lebih seru lebih keren, dan lebih kepo. Intense Intense Reborns hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap Ya. sekalipun. Jangan jadi pejabat
untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Perkelahian dua remaja viral di media sosial. Pengendara motor tewas usai hantam truk. Halo, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya dalam program Berita Borgol. Berbagai informasi menarik seputar kriminal yang terjadi di Sumatera Selatan akan kami sajikan untuk Anda, dan bersama saya Yonus Mir, inilah Borgol selengkapnya. Saudara, kita awali dengan berita utama. Sebuah video memperlihatkan perkelahian dua remaja di Kabupaten Oki viral di media sosial. Perkelahian yang terjadi di jalan raya ini diduga dipicu karena saling ejek. Video amatir ini memperlihatkan perkelahian dua remaja yang terjadi di Desa Tulung Selapan, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Oki. Video ini pun viral di media sosial. Ironisnya, saat perkelahian terjadi menjadi tontonan warga sekitar tanpa ada yang berusaha melerai. Kedua remaja ini terlihat saling adu cotos. Setelah beberapa saat, warga kemudian melerai kedua remaja yang berkelahi ini. Berdasarkan keterangan polisi, perkelahian dipicu saling ejek antar keduanya. Setelah dilakukan pendekatan antara kedua pelaku maupun kedua orang tuanya, akhirnya keduanya sepakat berdamai. Di depan polisi, keduanya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya. Kemudian kami dari pihak Polsek Tulung Selapan beserta unsur Ripika, perangkat desa, dan dua pelaku melakukan mediasi. Dan didapat kata sepakat mereka akan menyelesaikan persoalan ini dengan cara damai. Situasi desa dinyatakan aman dan kondusif, begitu juga kedua keluarga remaja yang berkelahi. Dari Ogon Komering Ilir, Fitriadi. Selain itu, saudara, diduga mengantuk saat mengendarai kendaraan, seorang pengendara motor di Palembang tewas setelah menghantam truk yang terparkir di badan jalan. Orang tua korban pun histeris saat melihat jenazah anaknya di Rumah Sakit Bari, Palembang. Sambil memeluk anaknya Zahid Marta yang meninggal dunia akibat kecelakaan, orang tua korban menangis histeris di kamar jenazah Rumah Sakit Bari, Palembang. Korban tewas mengenaskan setelah mengalami laka lantas di Jalan Srijaya Negara, Kecamatan Kertapati, Palembang, saat korban sedang mengendarai sepeda motor untuk ke pasar di Jakabaring. Korban merupakan anak kedua dari 3 bersaudara ini, keluar rumah sekitar pukul 4 dini hari untuk pergi ke pasar induk. Dapat kabarnya katanya kecelakaan kan, terus saya buru-buru kan berangkat jadi. Dan sudah di sini Pak, di rumah sakit ya. Ini anak yang keberapa Pak? Anak yang kedua. Tadi memang dia izin jualan. Ya, saya kan setiap pagi bangun untuk dia nak berangkat kan. Nah, asal tadi dia ini barengan dengan kawan ini kan. Asal mana ujinya pasar berdak pasar, ngapa belum sampai ke pasar ya kan? Hasil olah tempat kejadian perkara, polisi mendapatkan bahwa korban mengalami kecelakaan setelah sepeda motornya menabrak mobil truk yang parkir di pinggir jalan. Korban tewas dengan kondisi luka di bagian kepala dan wajah akibat terbentur di mobil truk. Jalan Srijaya antara sepeda motor dengan truk di seputaran depan dekat bidang pergerakan polis. Motor dari laju kemana benar? Motor dari arah Timbangan 32 mengarah ke Terminal Karyajaya. Menabrak mobil yang di bagian belakang. Posisi truk itu berhenti benar? Kemungkinan berhenti.
Kini kendaraan korban telah diamankan di unit Laka Lantas Polrestabes Palembang, sementara mobil truk tersebut melarikan diri. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Warga Lubuk Linggau, Sumatera kembali dibuat heboh lantaran 2 orang pria diamankan saat sedang beraksi membobol mesin anjungan tunai mandiri atau ATM. Keduanya ditangkap saat beraksi di mesin ATM milik Bank BNI, Jalan Yosudarso, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Video amatir ini memperlihatkan saat penangkapan 2 pelaku pembobol mesin anjungan tunai mandiri yang heboh di media sosial. Kedua pelaku diketahui bernama Bambang Irawan, warga Jalan Sabta Marga, Gang Harun Ali Pasar Hewan Talang Rimbo Lama, Curug Tengah, Kabupaten Rejang Lebong, Bengkulu. Sementara satunya lagi Besami, warga Jalan Tembok Raya, Desa Nanbalimo, Kecamatan Tanjung Harapan, Kota Solo, Sumatera Barat. Kedua pelaku ditangkap jajaran tim Macan Polres Lubuk Linggau bersama warga sekitar ketika melakukan aksinya. Kedua pelaku beraksi dengan modus mengganjal lubang masuk kartu ATM menggunakan tusuk gigi. Saat korban akan bertransaksi, kartu miliknya akan tersangkut dan pelaku berpura-pura membantu lalu menukar kartu korban dengan kartu lain yang telah disiapkan pelaku. Kasih Humas Polres Lubuk Linggau AKP Henry menyatakan, dari hasil pemeriksaan kedua pelaku merupakan jaringan pembobol ATM lintas provinsi. Polres Lubuk Linggau, khususnya tim Macan, telah berhasil mengungkap kasus khususnya masalah pengajalan kasus ATM. Untuk TSK sudah diamankan, diporskan, dan sekarang ini masih dalam pengembangan untuk LP berikutnya. Kemudian untuk dihimbau kepada masyarakat bahwa apabila warga ada yang merasa pernah kehilangan ATM ataupun pernah bermasalah dengan ATM, silakan membuat laporan ke Polres Lubuk Linggau. Polisi menghimbau bagi masyarakat yang kehilangan ATM atau pernah menjadi korban pembobolan ATM, silakan membuat laporan ke Polres Lubuk Linggau. Dari Lubuk Linggau, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pencurian sepeda motor di minimarket rekam CCTV, sesaat lagi tetap di Borgol. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Call Me Mel hadir kembali. Ini bagus banget loh. Udah tahu. Kita lanjutin perjalanan kita. Lebih seru dan lebih heboh. Ih, Kenta lu imut banget sih, gak ada Tyson, gue pulang lo. Bukan aku yang milih, kan mereka yang milih aku. Halu. Maafin bucinnya. I love you Indonesia. Call Me Mel setiap Senin dan Selasa pukul 20.15 hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha
berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30, live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Saudara, Anda masih bersama kami.
Aksi dua kawanan pelaku pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Palembang terekam CCTV. Kedua pelaku berhasil membawa sepeda motor curian yang terparkir di halaman minimarket. Inilah rekaman CCTV saat merekam dua kawanan pelaku pencurian sepeda motor di sebuah minimarket di Jalan Ahad, Bukit Kecil, Palembang. Dari rekaman CCTV, pelaku yang berjumlah 2 orang ini berbagi peran, di mana untuk satu pelaku duduk di motor dengan kondisi motor hidup, sementara satu pelaku lagi bertugas sebagai eksekutor. Korban Jan Nahemiah yang mengetahui sepeda motornya dicuri, langsung melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Palembang. Mendapatkan laporan, petugas langsung mendatangi lokasi kejadian untuk melakukan olah TKP. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang, sementara pelaku masih dalam pengejaran. Posisi motor terkunci? Iya, kunci start. Ada kunci tambahan? Nggak ada. Nah, kita lihat motor sudah tidak ada tuh gimana? Jam 1-an, Pak. Tapi tadi kepin dulu. Ya, itu balik lagi, udah hilang motornya. Motor tidak ada lagi? Ya. Dilihat dari CCTV tadi? Iya, dilihat dari CCTV Alfamart. Berapa orang pelaku? BG 6945 ACL. Kalau pelakunya berapa orang dilihat dari CCTV? 2 orang. Langsung bawa kabur gitu? Iya, langsung bawa. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Selain itu, Saudara, Polsek Batu Raja Timur Oku mengamankan seorang pelaku penipuan yang dijuluki Si Kancil. Pelaku dikenal sering melakukan aksi penipuan di sejumlah tempat. Si Kancil penipu ulung, kata inilah yang dilompatkan kepada tersangka A, warga Jalan Dr. Supomo, Kampung Jaya 1, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batu Raja Timur, karena kegesitan pelaku dalam melakukan penipuan di wilayah hukum Polsek Batu Raja Timur. Di hadapan polisi, Si Kancil mengaku beraksi seorang diri dengan cara memperdaya korbannya baik dikenal atau tak dikenal. Sebelum melakukan aksinya, pelaku melakukan pendekatan sehingga korban percaya. Saat pembicaraan sudah akrab, pelaku meminjam kendaraan korban dan melarikannya hingga tidak diketahui rimbanya. Atas banyaknya laporan korban, akhirnya tersangka berhasil ditangkap. Modus yang dilakukan tersangka adalah dengan cara memperdaya korban, yaitu ada yang kenal, ada yang tidak, yaitu dengan cara tersangka ini disuruh korban untuk membelikan sesuatu. Artinya membelikan sesuatu di warung berupa rokok dan langsung motor dibawa kabur. Ini modus tersangka. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Kawanan perampok beraksi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Batu Bandung, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Musirawas. Para pelaku berhasil membawa kabur uang tunai sebesar 300 juta rupiah milik perusahaan perkebunan CV Sahabat Musirawas. Aksi perampokan ini terjadi di Jalan Lintas Tengah Sumatera, Desa Batu Bandung, Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut, Kabupaten Musirawas pada Senin sekitar pukul 7 pagi. Aksi perampokan terhadap minibus ini terekam kamera pengendara lain yang langsung putar balik karena ketakutan. Kawanan perampok berjumlah 7 orang menghadang mobil yang dikendarai korban dengan menggunakan kayu balok tepat di sebuah tikungan. Korban Alfian Effendi, warga Kelurahan Ulak Surung, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau diketahui merupakan bendahara CV Sahabat Musirawas hendak menuju PT Sawit SNI, Kecamatan Muara Saling, Kabupaten Empat Lawang. Saat kejadian, para pelaku memukul kaca mobil hingga pecah dan mengancam korban dengan senpi rakitan laras pendek dan parang. Akibat kejadian ini, korban mengalami luka memar pada lutut kaki kiri dan kehilangan uang sebesar 300 juta rupiah milik perusahaan. Peristiwa perampokan ini sudah dilaporkan korban ke polisi dan masih dalam penyelidikan Polsek Muara Belikti. Benar sekali bahwa pada pagi hari tadi, tanggal 19 September 2002 sekitar jam 7 pagi di daerah kita, di wilayah hukum kita, tepatnya di Desa Batu Bandung, telah terjadi perampokan mobil Agia dengan kerugian uang sekitar 300 juta lebih termasuk barang elektronik. Dari lokasi kejadian, polisi mengamankan barang bukti berupa 3 buah kayu balok yang digunakan para pelaku saat menghadang kendaraan korban. Dari Musirawas, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pengedar sabu ditangkap saat transaksi, sesaat lagi tetap di Borgol.
dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekarang. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Saudara, hendak menawarkan sabu yang akan dijualnya, seorang pengedar diringkus unit reskrim Polsek Ilir Timur 2 Palembang. Polisi menemukan 8 kecil paket sabu, 1 bal plastik klip transparan, serta timbangan digital yang disimpan di dalam rak piring di rumah pelaku. Agus, warga Jalan Slamet Riyadi, Lorong Kidul Darat, Kelurahan Lawang Kidul, Ilir Timur 2, langsung digelandang ke Mapolsek Ilir Timur 2 Palembang. Agus menjadi incaran petugas sejak 3 bulan terakhir karena menjadi pengedar sabu. Tersangka mendapat titipan sabu dari bandar berinisial RN untuk diedarkan.
Tersangka mempunyai pelanggan para buruh di kawasan Bom Baru, Palembang. Modusnya pelanggan akan menghubungi tersangka selanjutnya transaksi di pinggir jalan. Dari bisnis haramnya ini, tersangka mendapatkan keuntungan sebesar 1 juta rupiah dari total 7 juta rupiah sabu yang habis terjual. Pelaku diamankan di Jalan Slamet Riyadi saat akan menawarkan sabu. Polisi melakukan pengembangan di rumah tersangka dan ditemukan sebanyak 6,97 gram sabu, timbangan digital serta plastik klip transparan. Agus mengaku dari keuntungan menjual sabu milik sang bandar, dirinya juga bisa mengkonsumsi atau memakai sabu. Biasanya paket itu berapa lama habisnya 8 paket itu? 10 hari sekitar 15 sampai 20 baca. Yang belinya banyaknya siapa dia pelanggan? Tak belum banyak. Kapolsek Ilir Timur 2 Palembang, Kompol Fadila menyatakan tersangka mendapat keuntungan setelah sabu yang dititipkan bandar kepadanya habis terjual. Si bosnya ini menitipkan sama si Agus. Nanti kalau sudah habis terjual, baru disetor. Untuk nominal yang disetor kurang lebih 7 juta. Tersangka terancam pasal 114 ayat 2 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun maksimal 20 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Belum lama ini jabatan Kajari Oki mengalami perubahan. Kajari yang baru menjabat berkomitmen akan segera menyelesaikan perkara yang masih tersisa. Kejari Oki lama Abdi Reza diketahui masih ada meninggalkan perkara atau PR yang belum diselesaikan. Di antaranya rumah rehabilitas Nafza yang diperuntukkan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada beberapa perkara yang sudah masuk tahapan penyidikan dan penyelidikan. Kajari yang baru dilantik, Diki Darmawan pun berkomitmen akan menyelesaikan semua perkara yang masih tersisa. Salah satu PR yang telah diselesaikan yakni diresmikannya rumah rehabilitas Nafza. Selanjutnya, satu persatu akan menyelesaikan perkara lain dengan harapan semua kasus ataupun perkara yang masuk bisa ditangani dengan baik. Target tidak ada, tetapi usaha yang keras dan dibantu oleh staf-staf saya, ada Pak Kasih Intel, Pak Kasih Pidum, Pak Kasih Pisus, dan para kasih yang lain. Dan dengan bantuan serta dukungan dari teman-teman semua, termasuk masyarakat, saya yakin sedikit demi sedikit apa yang menjadi PR dapat kita selesaikan. Demi siapa? Demi masyarakat Kabupaten Oki. Masyarakat diminta untuk memberikan dukungan dan juga waktu kepada Kejari Oki untuk bekerja secara maksimal. Dari Ogon Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Saya Yonus Mir, sampai jumpa. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya, setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Yang baru di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Ini dia, Sandiaga Uno! Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi! Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Pukul 1 siang,
dengan warna baru. Pastinya lebih seru, lebih keren, dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Empat hektar lahan kosong di Ogan Ilir terbakar. Bocah 14 tahun di Muara Enim tewas terbakar. BPN Kota Bagaralam bantu UMKM pasarkan produk lokal. Halo, selamat pagi pemirsa. Senang sekali saya dapat kembali menjumpai Anda dalam iNews Sumsel. 3 berita utama tadi mengawali perjumpaan kita pada hari ini dan kami juga menyiapkan informasi penting lainnya hanya untuk Anda. Bersama saya Evelisha, inilah iNews Sumsel selengkapnya. Pemirsa, sebuah lahan kosong di Desa Embacang, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir ludes terbakar. Hampir 4 hektar lahan yang diduga milik pribadi tersebut diduga terbakar untuk lahan perkebunan. Beginilah situasi lahan terbakar di kawasan Lubuk Keliat saat terpantau dari udara. Lahan yang cukup luas tersebut terbakar Rabu siang hingga petang. Tidak ada upaya pemadaman di lokasi karena luasnya lahan tersebut. Petugas kepolisian dari Babin Kamtibmas tempat tiba di lokasi Rabu sore saat api sudah padam. Kepala Seksi Tanggap Darurat BPBD Sumatera Selatan, Sufanto SH, saat diwawancarai usai lakukan patroli udara menjelaskan sedikitnya ada hampir 4 hektar lahan kosong yang terbakar. Berkaitan dengan hal tersebut, pihaknya sudah meneruskan informasi ke Kapolres Ogan Ilir untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Lahan tersebut kurang lebih 4 hektar, hampir merata terbakar, terpantau oleh patroli udara, yang bagaimana lahan tersebut sudah saya sampaikan langsung ke Kapolres Kabupaten Ogan Ilir. Langsung ditindaklanjuti oleh Kapolres Ogan Ilir langsung melalui telepon dan WA saya tadi, akan ditindaklanjuti segera. Dan kalau memang terjadi dibakar oleh warga, ini akan kena sanksi. Sementara itu, Eko, petugas Kamtibmas setempat saat dihubungi menuturkan kebakaran hanya terjadi pada tumpukan ranting saja dan tidak terlalu signifikan. Pihaknya saat mengecek lokasi Rabu sore lahan sudah terbakar dan tidak ditemukan pelaku pembakaran lahan. Kapolres Ogan Ilir pun saat dihubungi mengatakan kejadian tersebut tengah ditangani oleh tim Avatar Polres Ogan Ilir di lapangan. Dari Ogan Ilir, Novan Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, sementara itu peristiwa mengejutkan terjadi di Kelurahan Pasar 1, Kabupaten Muara Enim. Seorang anak berusia 14 tahun meninggal dunia dengan kondisi tubuh hangus terbakar di dalam pondok. Kejadian mengagetkan warga yang berada tidak jauh dari pemukiman sempat lolos dari perhatian. Pasalnya tempat tinggal korban berada di tengah perkebunan karet terbakar dan baru diketahui setelah habis terbakar. Petugas dari PDAM yang berada tidak jauh dari lokasi tiba di TKP, namun kondisi api sudah menghabiskan bangunan termasuk korban di dalamnya. Peristiwa kebakaran maut tersebut diperkirakan terjadi sekitar pukul 11 siang. Saat kejadian, tidak ada orang lain di pondok yang ditinggal oleh Misnawati, suami dan anaknya, serta bibi korban. Saat peristiwa terjadi, bibi korban sedang menjemput anaknya sekolah di Dusun Karangraja, sedangkan suami korban berada di kebun di daerah Kepur. Kepolisian belum dapat memastikan penyebab kebakaran yang menghanguskan pondok. Pihak Inavis mengangkat sisa tubuh korban dari reruntuhan pondok yang terbakar untuk dilakukan visum di Rumah Sakit Rabain Muara Enim. Itu ada korban jiwa satu orang, laki-laki sekitar umur 14 tahun, ditemukan meninggal dunia, kondisi sudah terbakar habis. Jadi untuk penyebab kebakarannya sementara ini kami belum dapat menyimpulkan apa-apa.
Ini mau kami cek lagi TKP, keterangan dari korban juga. Mungkin nanti sudah kalau ada kesimpulan kami akan share lagi ke media. Terima kasih. Korban yang ikut bibinya sejak kedua orang tuanya meninggal menderita keterbelakangan mental, sedangkan mereka menempati pondok tempat kejadian baru sekitar 1 bulan. Bibi korban yang baru saja menikah beralamat di Karangraja. Bahkan pihak RT setempat pun tidak mengetahui jika ada warga yang tinggal di pondok di tengah kebun karet. Dari Muara Enim, Edwin Satria, iNews melaporkan. Komisi Pemberantasan Korupsi kini gencar melakukan sosialisasi pencegahan dan pendidikan anti korupsi. Pasalnya tercatat pada tahun 2022, ratusan anggota DPR dan DPRD serta kepala daerah ditangkap karena melakukan korupsi. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi Wawan Wardiana mengatakan bahwa sebanyak 400 lebih anggota legislatif ditangkap karena terlibat tindak pidana korupsi dan 140 bupati, wali kota, serta 22 gubernur. Menurutnya karena mereka merupakan produk partai politik, kini sosialisasi dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menyasar para pengurus partai politik sehingga tercipta politik cerdas berintegritas di Indonesia. Anggota DPR dan DPRD 400-an, terus mau tambah berapa lagi gitu loh maksud saya. Tambah lagi sekarang bahwa ini gubernur, bupati, sama DPR dan DPRD ini produk dari partai politik. Makanya sekarang selain kita memberikan tadi sosialisasi kepada gubernur, bupati, wali kota dan DPRD ini, partai politik itu Berdasarkan hasil survei KPK, saat ini masih terus terjadi mahar politik untuk dapat diusung partai politik menjadi calon kepala daerah dan calon anggota DPR RI, DPRD sehingga yang dilihat finansial dan bukan program. Saat ini KPK RI mengajak masyarakat melalui program 3L, lihat, lawan, dan laporkan, bersama melawan tindakan korupsi pejabat dan jika tidak sanggup maka laporkan. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Pemkot Prabu Muli siapkan BLT BBM 3,9 miliar. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh kata saya. Kata Sandi, hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha, berani mengambil resiko, keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi
setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Reborn hanya di iNews. Ini dia. Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah, kayak jawara nggak? Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Pemerintah Kota Prabu Muli menyiapkan anggaran miliaran rupiah untuk membantu warga yang terdampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi. Saat ini pemerintah kota melalui dinas terkait tengah mendata warga yang berhak untuk mendapatkan bantuan tersebut. Driver ojek, sopir angkot, dan warga miskin yang tak mendapatkan bantuan penerimaan keluarga harapan dan bantuan langsung tunai dalam waktu dekat akan mendapatkan bantuan dari pemerintah Kota Palembang. Dampak kenaikan harga bahan bakar minyak bersubsidi oleh pemerintah pusat. Wali Kota Prabu Muli Ridho Yahya menjelaskan, pemerintah kota akan menyiapkan anggaran sebesar 2% dari dana alokasi umum dana bagi hasil yang dianggarkan pada Oktober 2022 hingga Desember 2022 guna memitigasi dampak inflasi. Anggaran 3,9 miliar tersebut tidak hanya berupa bansos, namun digunakan untuk penciptaan lapangan kerja dan pelatihan. Meski belum diketahui pasti jumlah penerima bansos, namun masyarakat akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000 per bulan selama 3 bulan. Cepat data, duitnya lah ada, makin cepat data, makin cepat kita distribusikan. Itu APBD apa APBN? APBD, pemangkasan dari APBD 2% dari Daudat Salam. Berapa Pak 2% dari Daudat? Kalau yang kitanya total lebih kurang 3,9 M. Itu dibagi kriteria, tukang ojek, ada bantuan yang susah tadi, kemudian ada pelatihan penambahan tenaga kerja. Berapa ribu orang Pak ya kira-kira? Belum, kita belum tahu. Agar pemberian bansos tidak tumpang tindih, masyarakat yang terdaftar sebagai PKH tidak mendapatkan BLT BBM. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Belum lama ini jabatan Kajari Oki mengalami perubahan setelah adanya mutasi jabatan. Kajari yang baru menjabat berkomitmen agar segera menyelesaikan PR yang masih tersisa. Kajari Oki yang lama Abdi Reza masih meninggalkan perkara atau PR yang belum diselesaikan. Di antaranya adalah rumah rehabilitasi Nabza yang diperuntukkan bagi korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian ada beberapa perkara yang sudah masuk tahap penyidikan dan penyelidikan.
Kejari baru Oki Diki Darmawan menjelaskan akan segera merampungkan tugas tersebut. Dirinya dan jajaran berkomitmen akan menyelesaikan semua PR yang masih tertunda. Salah satu PR yang telah diselesaikan yakni diresmikannya rumah rehabilitasi Nabza. Selanjutnya satu persatu akan menyelesaikan perkara dengan harapan semua kasus ataupun perkara yang masuk dapat ditangani dengan baik. Oleh teman-teman semua, termasuk masyarakat, saya yakin sedikit demi sedikit apa yang menjadi PR dapat kita selesaikan. Demi siapa? Demi masyarakat Kabupaten Oki. PR yang sudah saya selesaikan ya ini meresmikan rumah rehabilitasi ini. Salah satu, ini yang pertama, kedua, dan seterusnya akan kita kerjakan sampai selesai. Masyarakat diminta untuk memberikan dukungan dan juga waktu kepada Kejari Oki untuk bekerja secara maksimal. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Pemirsa, tunjangan profesi pegawai atau TPP di jajaran Pemkab Oki untuk bulan Agustus dan September akan dibayarkan pada bulan Oktober mendatang. Para pegawai diminta untuk tetap semangat dalam bekerja. Hingga saat ini tunjangan profesi pegawai atau TPP di Pemkab Oki belum terrealisasi sehingga muncul isu jika ada sebagian pegawai yang mengeluhkan hal tersebut. Pegawai bertanya-tanya mengapa tunjangan mereka belum dibayarkan sejak bulan Agustus lalu. Menyikapi hal itu, Kepala BPKAD Kabupaten Oki, Muni, mengatakan jika TPP tersebut akan dibayarkan pada bulan Oktober mendatang. Belum dibayarnya TPP bulan Agustus dan September dikarenakan memang ada keterlambatan. Besaran TPP yang diterima bisa berubah dihitung dari kinerja dan disiplin kerja. Bahkan jika pegawai tersebut tidak masuk selama 4 hari atau 5 hari berturut-turut, maka dianggap nol atau tidak masuk sama sekali selama 1 bulan lamanya. Jadi para pegawai juga harus paham akan tugas dan kewajibannya sebagai pegawai. Para pegawai ASN akan menerima TPP sesuai golongan masing-masing. TPP ini tidak berlaku bagi guru karena guru sudah ada tunjangan sertifikasi. Untuk Agustus rencana dibayar di bulan depan, di bulan Oktober, dan kalau memungkinkan langsung dengan bulan 9. Tapi bulan 9 syaratnya harus ada penilaian kinerja dulu. Jadi tanpa ada penilaian kinerja, kita tidak akan membayar. Artinya sudah pasti dibayar bulan 8 dulu. Dan ini anggarannya adalah anggaran itu artinya anggaran tahun 2022. Para pegawai yang ada diminta tenang, jangan terpancing provokasi karena pemerintah pasti akan membayarkan tunjangan tersebut. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. BPN bantu UMKM pasarkan produk lokal. Informasi lengkapnya sesaat lagi. Berita ekonomi baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah mereka menggunakan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo.
Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30, live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Ini berita ekonomi. Baru dan berbeda dari berita lainnya. Saya Syahna Suartono, News Update di iNews. Jember di iNews dengan konsep talk show hadir di prime time. Gak cuma promosi, tapi berbagi ilmu dan informasi juga. Kenapa akhirnya beralih karyawan ke usaha sendiri selain? Hah? Hari gini masih cari kerja. Kenapa nggak jadi pengusaha? Kita mendengar kisah-kisah sukses tadi. Mau jadi pengusaha sukses? Nonton deh Kata Sandi. Kata Sandi hanya di iNews. Selamat malam pemirsa. Bapak sadar nggak menggantikan seorang menteri yang sangat populer? Ahmad Saroni mengatakan waktu saya gembel dulu. Seberapa gembel sih Anda dulu? Di Wuhan, apakah melakukan vaksin yang sama, Pak? Benih loh. Yang sebelumnya dilarang untuk ditangkap sekalipun. Jangan jadi pejabat untuk jadi orang kaya. Salam inspirasi. After Hours with Helmi Yahya setiap Jumat pukul 18.30 live hanya di iNews. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebound hanya di iNews. Ini dia Sandiaga Uno. Wow, ini luar biasa nih. Tips usaha berani mengambil resiko keluar dari zona nyaman. Buat anak-anak milenial, mereka harus proaktif, harus jemput bola. Kata siapa? Kata Sandi. Kata Sandi, setiap Senin pukul 18.30 live hanya di iNews. Wah. Kayak jawara nggak? Anda kembali lagi dalam iNews Sumsel, pemirsa. Dandim 0402 OKI Letkol Infantri Hendra Saputra mengajak para insan pers atau jurnalis untuk bersinergi membangun daerah dengan cara memberikan informasi positif kepada masyarakat. Jangan justru membuat gaduh karena pemberitaan hoax. Jurnalis atau yang lebih dikenal luas dengan sebutan wartawan diminta untuk bersinergi membangun daerah, memberikan informasi positif, membangun, mendidik melalui informasi akurat dan terpercaya. Jurnalis diminta menjalankan tugas sesuai tugas pokoknya, profesional dalam mengemas suatu informasi selalu berimbang. Himbauan tersebut disampaikan Dandim 0402 OKI Letkol Infantri Hendra Saputra saat menggelar silaturahmi dengan insan pers dan juga LSM yang bertugas di Kabupaten Oki. Peran serta jurnalis dan juga LSM dinilai sangat penting dalam perkembangan suatu daerah, apalagi saat ini dengan berpacu perkembangan teknologi. Informasi begitu cepat sampai ke pembaca dan pemirsa ataupun masyarakat. Kepada seluruh rekan-rekan yang dari jurnalis, kemudian LSM, mari untuk jurnalis kita memberitakan, mengekspos kegiatan di Kabupaten Oki ini secara positif, kemudian jalin silaturahim dengan berbagai macam stakeholder, kemudian untuk juga LSM, rekan-rekan LSM, mari kita sama-sama memberikan masukan, kritikan, mungkin ya sifatnya membangun Kabupaten Oki ini lebih maju. Wartawan dan lembaga swadaya masyarakat diminta terus berkarya memberikan informasi positif. Jangan menyebarkan informasi yang justru memecah belah ataupun hoax. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
Untuk membantu pelaku usaha kecil dan menengah atau UMKM memasarkan produk lokal, Kantor Badan Pertanahan Kota Pagar Alam menyediakan pojok e-commerce Ladara. Kota Pagar Alam merupakan rumah bagi produk lokal usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM karena begitu banyak kerajinan dan produk olahan tangan yang dihasilkan dari berbagai tempat yang ada di Pagar Alam. Selain dipasarkan sendiri, produk yang dibuat juga terkendala pemasaran yang masih banyak menjual hasil produknya terbatas hanya di Kota Pagar Alam saja, sehingga dengan adanya e-commerce Ladara di kantor BPN diharapkan membantu bagi UMKM untuk memasarkan produk penjualan secara online. Menurut Turinovi Susanti, pengelola Ladara BPN Pagar Alam, pojok Ladara ini untuk membantu pelaku UMKM yang ada di Kota Pagar Alam dalam memasarkan hasil produknya. Misalnya UMKM di bidang kopi, kerajinan tangan, dan makanan ringan dengan harapan dapat mempermudah pemasaran secara luas dan nasional. Ya, jadi masyarakat itu kita bantu mulai dari memajang produknya di e-commerce Ladara, memajang produknya di seperti ini ya, bisa kita lihat di pojok Ladara yang ada di kantor pertanahan. Jadi masyarakat yang datang ke kantor pertanahan itu bisa mengakses produk-produk UMKM yang ada yang menjadi binaan Ladara melalui kantor pertanahan Kota Pagar Alam. E-commerce Ladara terbuka dengan semua UMKM yang ingin memperluas jaringan pemasaran produk UMKM. Dari Kota Pagar Alam, Yudifa Iman, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Ayu Felicia dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas. Pukul 1 siang. Dengan warna baru. Pastinya lebih seru. Lebih keren. Dan lebih kepo. Intense Rebounds hanya di iNews.